Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator, dan ini di program Public Speaking Coaching untuk edisi atau episode yang ke-10 ya. Kalau di episode yang kemarin sempat saya sampaikan tentang satu contoh seorang komunikator yang ulung, yaitu Mr. Bean. Anda sudah bisa kalau Anda sudah mengikuti di episode yang sebelumnya, saya ceritakan mengapa Mr. Bean itu menjadi seorang komunikator yang ulung. Kita berusaha untuk mencontoh seperti itu, meskipun tidak plek seperti itu ya, lucu nanti jadinya. Nah, tapi sebagai inspirasi. Kemudian kali ini saya akan menyampaikan, selain Mr. Bean, semua orang yang ada di dunia ini dilahirkan menjadi seorang komunikator yang sangat handal dan sangat ulung. Jadi semuanya, termasuk kita, Anda, orang di sekitar Anda, juga dilahirkan sebagai seorang komunikator yang ulung. Kenapa seperti itu? Saya akan mulai lagi nanti penjelasannya, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah video ini. Tombol subscribe ini Anda tekan. Kemudian juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dan mendapat informasi update terbaru dari video-video yang diterbitkan oleh channel Cak Motivator ini ya. Oke, kita mulai lagi. Kenapa kita semuanya dilahirkan sebagai seorang komunikator ulung? Teman-teman, kita semua tentu melewati masa bayi ya. Ketika kita dilahirkan, kita melewati masa bayi. Tidak ada yang tiba-tiba kemudian jadi dewasa atau jadi 5 tahun, itu mesti melewati masa bayi. Nah, selain Mr. Bean, bayi juga seorang komunikator yang ulung. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Oke, begini. Ketika seorang bayi, atau Anda yang punya bayi ya, coba diamati. Ketika bayi ini lahir, kemudian usia 1 bulan, 2 bulan, sampai sekitar setahun, 2 tahun ya, maka bayi ini akan lebih banyak tidur ya. Kemudian ketika dia bangun, biasanya akan menangis. Dan nah itu dia, mulai dia menangis. Kalau tiba-tiba semuanya pada tidur, maka bayinya bangun menangis. Nah, itu sebagai satu alat komunikasi untuk membangunkan orang tuanya. Ya karena memang bisanya cuma menangis, belum bisa ngomong ya. Jadi kalau bayinya menangis, maka orang tuanya harus cepat tanggap ya. Ibunya mesti cepat tanggap. Ya maksudnya kalau ibunya bener, kalau nggak bener nggak cepat tanggap, tidur terus. Jadi kalau bayinya menangis, ibunya bangun, kemudian pertama kali mesti akan diperiksa, kenapa ini. Tapi paling tidak dengan menangis itu satu langkah bayi berkomunikasi dengan orang tuanya sudah sukses, sudah berhasil ya. Jadi itu langkah yang pertama. Jadi kalau menangis kemudian ibunya bangun, ya sudah benar, berarti komunikasinya sudah benar. Karena komunikasi yang sukses itu adalah komunikasi ketika komunikator itu sepersepsi dengan audiennya atau orang yang diajak komunikasi. Jadi sukses itu seperti itu. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu ngomongnya panjang lebar, tapi tidak ngerti yang diajak ngomong. Jadi komunikasi yang sukses itu adalah ketika kita ngomongnya efektif, efisien, pendek, tapi orang yang kita ajak komunikasi itu mengerti yang kita maksud. Itu komunikasi yang sukses. Oke, kembali lagi ke bayi tadi ya. Jadi langkah pertama sudah benar, bayi membangunkan ibunya dengan menangis. Nah, langkah yang kedua akan dilakukan lagi oleh sang bayi ini. Apa langkah kedua? Dia akan tetap menangis sampai ibunya melakukan apa yang diinginkan. Kalau bayi ini memang pinginnya minum air susu ibu, maka si ibu akan memberikan ASI-nya dan bayinya diam. Berarti sudah benar di step yang kedua. Nah, tapi kalau kemudian yang diinginkan bayi adalah misalkan mengganti popoknya yang basah karena ngompol, maka tidak akan berhenti di situ si bayi. Mungkin diberikan ASI, dia tidak akan diam, karena bukan itu yang diinginkan oleh bayi. Dia akan tetap menangis. Nah, sang ibu atau orang tua mesti akan mencari, kenapa kok menangis? Padahal diberi ASI masih menangis. Biasanya langkah berikutnya akan ngecek popoknya. Kalau popoknya basah, berarti diganti. Nah, kalau sampai di situ kemudian diganti, udah selesai, ya si bayi akan tidur lagi, karena memang bayi akan lebih banyak tidurnya daripada beraktivitas ya. Jadi seperti itulah tahap-tahapan. Sampai 3 tahapan si bayi bisa mengkomunikasikannya pada seorang ibu. Dan itu dianggap sukses karena yang diinginkan atau antara bayi dan ibunya sudah satu persepsi dalam objek komunikasinya. Nah, itu kenapa saya sampaikan bahwa semuanya, kita, Anda, kemudian saya, dan orang-orang di sekitar Anda, semuanya, semua manusia itu dilahirkan sebagai seorang komunikator yang ulung. Dan kita pada masanya juga pernah seperti itu. Kita bicaranya pelas-pelasan gitu ya. Jadi kalau sudah balita,
usia 4 tahun atau 3 tahun kita sudah mulai berbicara apapun yang kita bicarakan dan semua orang akan terhibur karena kepolosan ceplos-ceplosnya sang bayi berbicara. Seperti itulah seorang yang komunikator yang handal ya. Dia akan menyampaikan apa yang diinginkan dan orang lain akan mengerti dengan cepat. Berarti cara komunikasinya sudah tepat. Jadi bagaimanapun juga Anda tidak perlu berkecil hati karena kita semuanya adalah orang-orang yang dilahirkan sebagai seorang komunikator yang ulung atau komunikator yang handal. Oke, baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan ajak teman-teman Anda untuk belajar public speaking di channel Cak Motivator ini. Oke, sukses selalu untuk Anda.